Pernahkah terpikir kalau ingin menghafal Al-Quran bukan hanya cukup membacanya atau mengulang-ulang bacaan, akan tapi diperlukan juga yang namanya menulis atau kitabah. Oleh karenanya, insya Allah kita akan bedah tentang metode menghafal dengan kitabah atau menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Qurani, sahabat Uap Official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali metode menghafal Al-Quran yang dipraktekkan oleh para penghafal Al-Quran di berbagai pesantren, di lembaga pendidikan tahfidz Quran maupun secara individu. Setiap metode menghafal Al-Quran ini punya kelebihan dan punya kekurangannya masing-masing. Insya Allah kali ini kita akan membahas salah satu metode yang jarang dibahas, tapi insya Allah efektif, yaitu metode kitabah atau menghafal Al-Quran dengan cara menulis. Akan tapi sebelum lanjut ke dalam pembahasan yang lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan share video ini. Insya Allah channel ini terus menyajikan ilmu yang bermanfaat tentang tahfidzul Quran, pesantren, dan kajian-kajian agama yang lainnya yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, apa itu metode kitabah? Kitabah secara bahasa itu artinya menulis. Metode ini dilakukan dengan cara menulis. Ayat-ayat Al-Quran ditulis yang akan dihafalkan pada kertas atau buku. Kemudian setelah ditulis, ayat-ayat itu dibaca dengan tartil dan benar. Kemudian diulang-ulang hingga hafal. Ini dalil penguat, bukan dalil kekhususan ya. Al-Quran diturunkan tidak hanya untuk dibaca, tapi juga untuk ditulis dan diajarkan. Kalau ayat secara umumnya, waratil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran secara tartil atau dengan tartil. Kemudian menulis ayat Al-Quran ini juga bagian dari ibadah. Dalam sejarah, dalam berbagai riwayat, para sahabat pun menulis wahyu pada pelepah kurma, tulang, dan kulit hewan. Nabi SAW bersabda berkaitan dengan khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Ini hadis-hadis umum tentang pentingnya untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian yang ketiga, kelebihan metode kitabah atau menulis adalah melibatkan visual melihatnya, kemudian motorik dan lisan sekaligus. Hafalan insya Allah akan lebih kuat. Kemudian menambah kecintaan kita kepada tulisan Arab dan huruf hijaiyah. Karena kita menulis Pak dengan hati-hati. Kemudian membantu memperbaiki tulisan Arab sekaligus memperkuat bacaan. Kemudian metode ini lebih cocok bagi santri atau orang yang gaya belajarnya ada visual dan kinestetik. Visual dengan penglihatan, kinestetik itu dengan sentuhan. Kemudian yang keempat, kekurangan metode kitabah ini memerlukan waktu lebih lama dibanding dengan metode mendengar atau simai dan membaca saja. Kemudian selanjutnya, tidak semua orang punya kesabaran untuk menulis berulang. Kemudian yang ketiga, bisa melelahkan jika tidak diatur waktunya. Ada beberapa hikmah tentang metode seperti ini, metode kitabah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, al-ilmu saydun wal kitabu qayyiduhu. Ilmu itu ibarat buruan, sedangkan tulisan itu adalah ikatannya. Artinya, dengan menulis hafalan kita menjadi lebih terikat, lebih kuat, tidak mudah hilang seperti itu. Jadi kesimpulannya, metode kitabah atau menulis ini adalah cara menghafal Al-Quran dengan cara menulis ayat-ayatnya terlebih dahulu. Metode ini sangat bermanfaat untuk memperkuat hafalan, melatih tulisan kita, tulisan Arab lebih baik, dan menambah kedekatan kita dengan Al-Quran. Oke sahabat Qurani, mari pilih metode yang sesuai dengan diri kita. Yang penting bukan cepat atau lambatnya, tapi istiqomah menyesuaikan diri kita bagaimana. Nanti insya Allah kita akan bahas video selanjutnya tentang metode simai ataupun metode-metode yang lainnya. Sehingga kita ada gambaran bagaimana cara menghafal Al-Quran. Nanti tinggal sesuaikan kebutuhan atau gaya kita. Kemudian jangan lupa juga
like, subscribe channel ini agar kita bisa lebih berkembang lagi dalam dakwah untuk mendakwahkan bagaimana kita bisa menghafal Al-Quran dengan cara yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.